Program siaran berita RCTI tidak bisa terlepas dari nama Peter F. Gonta yang merupakan arsitek pendiri RCTI sekaligus juga perintis industri televisi swasta di Indonesia. Perlu diketahui kala itu pada zaman Orde Baru untuk membuat acara program berita hampir muskil dilakukan. Kendala karena adanya surat keputusan dari Menteri Penerangan yang menyatakan bahwa siaran berita dan siaran kenegaraan hanya boleh diselenggarakan oleh TVRI. Dan setiap stasiun swasta wajib merilai siaran berita dari TVRI. Namun Peter F. Gonta dengan cerdik melihat adanya celah bahwa peraturan itu hanya untuk hard news, sedangkan liputan yang bersifat features tidak melanggar. Dalam rangka mempersiapkan program berita, Peter F. Gonta merekrut Kris Kelana, wartawan ekonomi Kompas. Istri dan adik Kris, Edi Putradewa, ikut dilibatkan. Kemudian Ida Parwati dari kantor berita Antara dan juru kamera Syam NM dari TVRI juga ikut membantu. Merekalah yang membuat features untuk RCTI. Liputan khusus pertama tentang kunjungan Sri Paus ke Indonesia selama setengah jam. Features kedua tentang obituari Tuti Indra Malaon, artis peraih citra. Seminggu kemudian Sarwo Edi Wibowo meninggal dunia. RCTI pun membuat obituarinya dan berlanjut ke mantan Mendikbud Syarif Tayyip. Tayangan obituari ini sangat menarik bagi penonton karena menggunakan pendekatan yang berbeda dibandingkan TVRI. Tanggal 1 November tahun 1989, tim redaksi RCTI terbentuk terdiri dari Kris Kelana, Jacob Rebong dari Suara Karya dan Suryantini Nur Zain dari Antara dan Bahrul Alam ikut bergabung. Sementara Peter F. Gonta sebagai pemret sekaligus penyunting berita. Proyek pertamanya adalah membuat program features bernama Seputar Jakarta. Program features Seputar Jakarta mulai tayang pertama kali di November tahun 1989 pada Minggu siang pukul 12 WIB. Liputan pertama tentang ikan hias yang banyak dijual di Jakarta. Selanjutnya Seputar Jakarta disiarkan rutin setiap Minggu siang. Tanggal 1 November inilah ditetapkan RCTI sebagai aniversari Seputar Indonesia. Seiring dengan keluarnya izin RCTI bisa siaran lokal tanpa menggunakan decoder lagi, program Seputar Jakarta diganti namanya menjadi Seputar Indonesia. Perubahan nama ini karena liputannya mulai menjangkau ke seluruh Indonesia. Seputar Indonesia disiarkan setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan hari lainnya disiarkan hingga 3 kali dalam seminggu yakni pada hari Senin, Rabu dan Jumat. Waktu tayang mulai pukul 18.45 waktu Indonesia Barat dengan durasi 15 menit. Beritanya masih sangat sederhana. Diawali pengantar dari presenter kemudian digabungkan dengan cerita utuhnya dan diakhiri dengan on-camera spot. Tidak ada berita aktual. Setiap berita rata-rata terlambat 2 hari bahkan 1 minggu. Pola seperti ini untuk menghindari benturan dengan peraturan pemerintah soal pelarangan siaran berita. Presenter awal yang bergabung pada periode ini antara lain Desi Anwar, Adolf Posumah dan Helmi Yohanes. Pada November 1990 Seputar Indonesia melakukan siaran perdana dari studio. Sebuah langkah strategis karena memulai era pemberitaan yang sesungguhnya. Frekuensi siaran ditingkatkan setiap hari mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Mengikuti gaya jurnalisme CNN dan stasiun televisi luar negeri, Seputar Indonesia dengan cepat merebut hati penonton. Mengikuti kesuksesan Seputar Indonesia, akhir 1991 Buletin Malam mulai diproduksi RCTI sendiri. Sebenarnya Buletin Malam sudah tayang mulai Februari tahun 1991, namun materinya hanya merilai dari CNN World Report. Agustus tahun 1993, Peter F. Gonta memisahkan Seputar Indonesia dari RCTI dengan mendirikan PT Sindo Citra Media. Sebuah production house yang terpisah dari RCTI. Tujuannya untuk menghindari larangan Menteri Penerangan yang tidak mengizinkan televisi swasta memproduksi berita. Tanggal 14 Agustus tahun 1993, siaran berita RCTI bertambah lagi dengan hadirnya Sekilas Info, berita singkat setiap 1 jam. Serta liputan khusus RCTI, Berita Siang dan Nuansa Pagi sebuah paket berita 2 jam setiap paginya. Dan pada tanggal 14 Oktober tahun 1996, RCTI mulai menyiarkan program berita berbahasa Inggris, Indonesia Today. Dan inilah presenter Seputar Indonesia era 90-an dan kabar mereka terbaru. Adolf Posumah bergabung dengan RCTI tahun 1989 sampai dengan tahun 2002 sebelum masuk TV One. Dalam usianya ke-67 tahun kini menjalani perannya sebagai pembicara public speaking.
Helmy Yohannes menjadi presenter RCTI sejak tahun 1989 hingga mengundurkan diri tahun 2000. Kini sebagai produser eksekutif TV di Voice of America. Sida Parwati merupakan presenter pertama seputar Indonesia. Ia bergabung dengan RCTI pada tahun 1989. Selama 20 tahun ia berkarya di RCTI hingga mengundurkan diri pada tahun 2009. Lulusan FE Undip ini, sekarang aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Siapa tidak kenal Desi Anwar, presenter cerdas sekaligus berani menyuarakan sikap. Ketika membacakan seputar Indonesia pada Rabu tanggal 13 Mei tahun 1998 ia mengenakan pita hitam di lengannya sebagai tanda ikut berduka atas meninggalnya 4 mahasiswa Trisakti dalam bentrokan dengan aparat keamanan sehari sebelumnya. Desi bergabung dengan seputar Indonesia pada tahun 1990 hingga tahun 1999. Sekarang berkarir di CNN Indonesia sebagai direktur berita sekaligus presenter. Fety Fajriati bergabung dengan RCTI sejak tanggal 8 November tahun 1993, pernah menjadi anggota KPI dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Kini Fety aktif sebagai praktisi pendidikan. Dana Iswara bergabung dengan RCTI sejak Agustus tahun 1993. Dialah satu-satunya jurnalis televisi yang merekam pernyataan Harmoko sebagai Ketua DPR MPR ketika pada tanggal 18 Mei tahun 98 meminta mundur Soeharto sebagai Presiden RI. Mundur dari RCTI tahun 1998, Dana Iswara yang juga istri mantan Menteri Keuangan Khatib Basri sekarang banyak aktif di kegiatan sosial terutama dalam pencegahan kanker payudara di mana Dana Iswara juga sebagai penyintas. Zaza Yusharyahya pertama bergabung dengan RCTI tahun 1988 di Divisi Humas. Kemudian pindah menjadi presenter berita, dan bertahan di RCTI hingga tahun 2002 sebelum bergabung dengan Metro TV. Kini Zaza sebagai Eksekutif Vice President External Affairs Asiamet Resources, sebuah perusahaan pertambangan di Kalimantan dan Sumatera. Dan Derajat masuk RCTI pada 1993 hingga tahun 2007, ia berperan sebagai produsen seputar Indonesia dan sesekali tampil sebagai presenter berita. Beliau meninggal pada tanggal 9 Februari tahun 2021 pada usia 65 tahun. Roni Kusuma dikenal sebagai pembawa sesi berita olahraga dalam program berita RCTI. Masuk RCTI tahun 1992 dan bertahan hingga tahun 2000. Sekarang mengelola sebuah portal berita online. Tisna Sanubari bergabung dengan RCTI di tahun 1995 hingga tahun 2002. Tisna menghembuskan nafas terakhir pada Kamis tanggal 14 Januari tahun 2021. Atika Suri wanita kelahiran Riau ini bergabung dengan RCTI mulai tahun 1993. Hingga sekarang masih bertahan. Mungkin satu-satunya presenter berita seangkatannya yang masih eksis di RCTI. Teguh Juwarno, pria kelahiran Wonosobo tahun 1968 menjadi pembawa berita RCTI sejak tahun 1994 hingga mengundurkan diri tahun 2005. Sekarang Teguh aktif sebagai politikus dari Partai Amanat Nasional, dan masih tercatat sebagai anggota DPR untuk periode keduanya.